Ada salah satu teman kita yang komen kayak gini, tambah filter bang, biar adem ngeliatnya. Oke, sedikit gue jelasin dulu ya. Jadi sebenarnya di farm gue itu sebenarnya udah pernah pakai filter. Nah, di sini juga bisa dilihat nih. Akuariumnya itu pernah gue kasih sekat. Bentar ya, nggak kelihatan nih. Jadi tuh ada bekas-bekas lem. Nah, itu sebenarnya bekas sekat kaca yang difungsikan untuk mini filter. Nah, mini filter itu gue buat semi under gravel. Jadi sistemnya itu gue buat filter sendiri dengan cara pipa L terus tambah T di sini. Di atasnya gue tiban kapas. Habis itu taruh pasir malang. Ditiban pasir malang. Jadi setelah susunan yang tadi tiban pasir malang, nah, nanti kan sisanya ada pipa kayak gitu kan, pipa di atas pasir malang. Nah, nanti di atasnya itu ditambah aerator. Jadi itu fungsinya untuk filter. Jadi filter yang gue pakai itu kayak gitu. Dan gue juga pernah pakai biofoam untuk akuarium yang ukuran ini nih. Nah, ini akuarium ukuran 40-25-25. Gue pakai biofoam. Nah sama, jadi biofoam tambah aerator. Nah itu juga difungsikan untuk filter. Dan sekarang juga udah nggak gue pakai sama sekali. Semuanya polosan. Gue jelasin dulu kenapa gue lepas filter ya. Yang pertama, gue nggak ngerasain yang namanya kebersihan. Yang kedua, alasannya karena boros listrik ya. Karena tadi nggak ngefek ya, jadinya sia-sia gue pakai itu, jadi boros aja tuh untuk listrik. Yang ketiga, itu nggak ada efek apa-apa ke ikan ya. Jadi misalkan aerator itu atau filter itu bisa bikin ikan lebih sehat, atau bisa bikin ikan ekornya lebih lebar. Nah tapi faktanya itu nggak kayak gitu. Nah itu makanya gue lepas filter, alasannya karena ketiga itu. Nah gue balik ke permasalahan nomor 1, yang dimana gue bilang masih ada coklat-coklat lumut dan gue harus sifon bagian depannya ya, karena filternya cuma memproses yang di bagian belakang. Nah sebetulnya untuk yang lumut coklat itu bisa diakalin pakai keong turbo atau ikan alligator. Nah itu cukup efektif untuk makan alga coklat. Nah selanjutnya untuk kotoran yang ada di depan sini yang nggak kena filter itu bisa disifon atau disedot doang. Nah nanti sisa-sisa yang lengket-lengket itu nanti dimakan sama si keong turbo, dibersihkan keong turbo atau dibersihkan tadi ikan alligator, CAE ya, ikan CAE. Nah untuk nomor 2 ya lo tahu sendiri lah, itu untuk memangkas biaya rawatan ikan. Jadi yang nggak perlu nggak usah dipakai lagi kayak gitu. Nah untuk alasan yang ketiga itu opsional ya. Ini versi gue, karena gue yang pernah ngalamin sendiri itu nggak ada efek apa-apa ke form ikan atau ke kualitas ikannya. Yang dulu gue kira itu pakai filter atau aerator itu bisa bikin ikan lebih lebar, lebih aktif, lebih sehat. Itu menurut gue sama aja dengan pelihara tanpa aerator. Jadi kualitas ikan itu berdasarkan genetik si ikan. Nah, ketika kan genetiknya bagus, dia tanpa filter, tanpa aerator pun bakalan bagus. Nih, kayak gini kan. Dia bakalan bagus tanpa filter, tanpa aerator pun. Nah, ini buktinya kan kemarin kan teman-teman tahu sendiri kan. Ini gua ngambil dari galon kan. Ini foam ikan dari galon. Ikan galon kan tahu sendiri, tanpa filter, tanpa aerator. Dan ini gue pindah pun ke akuarium yang tanpa aerator. Dan untuk sekarang 100% farm gue nggak pakai filter, nggak pakai aerator. Baik ukuran yang 40-15-25 ataupun yang 40x25-25. Itu semuanya polos. Ini dari usia burayak sampai ukuran yang besar-besar. Nah, ini biasanya kalau yang burayak gue taruh di tank paling bawah. Di semua ukuran sih gue pakai, itu mau yang kecil, akuarium kecil ataupun besar, itu gue nggak pakai aerator. Nah pokoknya tank paling bawah ini emang difungsikan untuk burayak-burayak. Nah ini wadah toples ini sebenarnya salah satu sejarah
gue make filter. Jadi dulu gue buat ini buatan sendiri itu filter. Jadi sama kayak tadi sistemnya under gravel yang tadi disekat kaca. Nah, cuman ini bentuknya kan jadi kayak gini nanti di tank. Nah, ini jadi filter yang pakai aerator. Ini udah gue copot semua dan sekarang dialih fungsikan sebagai tempat beranak. Nah, ini kayak gini contohnya nih, ada yang beranak nih, mini panda. Nah, di sini banyak ini ikan-ikan yang pada hamil. Ini ada albino full red. Jadi sebenarnya toples ini nggak gue fungsikan untuk ikan lahiran tadinya. Awalnya itu memang untuk filter. Berhubung filternya udah nggak dipakai, kita alih fungsikan jadi tempat lahiran ikan. Dan itu gue punya banyak banget sih. Dulu gue punya sekitar 80 toples apa ya. Jadi semua akuarium yang ukuran 40 x 25 itu gue pakein filter yang kayak gini. Kalau yang di sini udah jelas ya, 100% nggak pakai filter, nggak pakai aerator. Ini polos semuanya. Dan untuk hasil ikannya itu kayak yang tadi gue bilang, bergantung pada genetik si ikan. Kalau mau hasil ikannya bagus, carilah genetik ikan yang bagus. Kalau mau ikan-ikan yang tipe ekor lebar, carilah genetik yang ikan tipe ekor lebar. Jadi cari ikan itu jangan sembarangan, kita harus sortir, pilih-pilih yang terbaik supaya hasilnya pun dapat yang terbaik. Segitu aja dulu updatean video dari gua. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa dibantu komen, like, dan subscribe Alstar Gapi Farm. Oke, lanjut gas breed.